Hai, saya Rafika dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai traumatic brain injury atau yang disingkat dengan TBI. Nah, apa itu traumatic brain injury? Adalah gaya eksternal yang menyebabkan kerusakan pada otak, ya. Jadi bisa macam-macam karena cedera mekanik atau kimia atau thermal, bisa karena radiasi atau karena elektrik. Dan yang paling sering terjadi adalah cedera mekanik. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai cedera mekanik. Nah, cedera ini paling sering terjadi, contohnya pada cedera olahraga, kemudian kecelakaan lalu lintas, dan misalnya militer gitu sedang berperang. Nah, TBI ini sering terjadi dan umum terjadi dan menjadi penyebab utama dari kematian dan kecacatan. Padahal sebenarnya traumatic brain injury ini dapat dicegah. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah gaya eksternal tadi yang berdampak pada kerusakan jaringan otak. Oke, kita kembali ke pelajaran fisika waktu SMA, di mana ada rumus F sama dengan massa kali akselerasi. Jadi gaya eksternal itu dipengaruhi oleh massa. Massa berarti besarnya objek, ya, beratnya objek, kemudian akselerasi atau percepatan ini dipengaruhi oleh kecepatan, ya. Jadi ada faktor-faktor seperti besarnya objek, arahnya, kemudian durasinya, kecepatannya, ya. Oke, jadi ada beberapa mekanisme cedera. Ya, ada cedera tajam atau yang pertama penetrating. Ini cedera tajam, misalnya tertusuk pisau, ya, tertusuk paku, atau tertembak peluru. Intinya bahwa ada objek yang masuk ke dalam tengkorak. Dan yang kedua adalah blunt atau cedera yang tumpul. Jadi ada beberapa mekanisme yang blunt, itu akselerasi. Akselerasi ini di mana ada objek bergerak menabrak kepala yang diam. Misalnya terpukul oleh tongkat softball. Gitu. Kemudian mekanisme kedua adalah mekanisme deselerasi. Nah, deselerasi ini berarti kebalikannya. Ada objek yang diam terkena kepala yang bergerak. Misalnya orang jatuh dari ketinggian, kepalanya membentur lantai, itu mekanisme deselerasi. Kemudian ada mekanisme akselerasi, deselerasi. Nah, mekanisme akselerasi deselerasi ini berarti kepala dalam keadaan diam, kemudian dia bergerak, kemudian dia menjadi diam kembali. Ini contohnya pada kecelakaan lalu lintas misalnya. Kemudian ada lagi rotasi. Rotasi, jadi otak di dalam tengkorak dia mengalami rotasi atau berputar. Kemudian lanjutnya ada kompresi deformasi. Nah, dia di sini ada perubahan bentuk tengkorak, ya. Jadi kepalanya misalnya tertekan begitu, ya. Akhirnya ada perubahan pada bentuk tengkorak yang mengakibatkan kerusakan pada otak. Jadi traumatic brain injury ini juga diklasifikasikan berdasarkan satu tingkat keparahan, yang kedua berdasarkan patologisnya. Berdasarkan tingkat keparahan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada cedera otak ringan, kemudian yang kedua sedang, dan yang ketiga cedera otak berat. Bagaimana menilai ringan, sedang, dan berat? Menggunakan Glasgow Coma Scale atau GCS. Nah, semakin tinggi GCS, maka semakin bagus outcome-nya. Namun, jangan menyepelekan cedera otak ringan, ya, karena gejalanya masih potensial untuk menetap selama hidup, walaupun kebanyakan cedera otak ringan akan pulih seperti sebelum cedera dalam beberapa minggu, gitu. Oke, yang kedua diklasifikasikan berdasarkan patologisnya. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah vokal,
Nah, vokal ini dia lokal ya, localize. Kenapa? Ini hanya mengakibatkan kerusakan pada area tertentu pada lobus otak. Jadi hanya pada lokal saja, misalnya di frontal atau bisa dimanapun begitu ya. Jadi ada fungsi spesifik di area otak yang cedera atau yang mengalami gangguan. Namun cedera masih dapat menimbulkan bengkak ya, seperti cedera di tempat lain akan menimbulkan bengkak. Begitu pula cedera di otak, dia akan menimbulkan bengkak, kemudian akan meningkatkan tekanan intrakranial karena mempengaruhi isi dari tengkorak dan jaringan di sekitarnya. Jadi jangan berasumsi bahwa cedera vokal tidak berdampak pada otak secara keseluruhan ya. Kemudian yang kedua, diffuse. Ini kebalikannya, berarti cederanya luas dan jika dilakukan imaging gitu ya, akan terdapat gambaran yang jelas bahwa cederanya luas. Ini bisa terjadi vokal saja atau diffuse saja atau kedua-duanya. Kita akan mundur sedikit, kita akan bahas mengenai cedera kepala. Cedera kepala. Nah, cedera kepala ini adalah istilah yang digunakan untuk cedera kepala secara keseluruhan, termasuk di dalamnya ada traumatic brain injury tadi. Kemudian yang kedua ada cedera kulit kepala. Yang ketiga adalah fraktur tengkorak. Nah, kita bahas sedikit mengenai cedera kulit kepala. Ini bisa terjadi abrasi, kemudian bisa terjadi kontusi atau laserasi. Nah, sedangkan fraktur tengkorak bisa dia linear, atau dia mengalami retak satu garis, gitu. Kemudian yang kedua ada comminuted, ya, dia pecah tengkoraknya menjadi serpihan-serpihan. Kemudian yang ketiga ada depressed. Nah, ini serpihan-serpihan yang diakibatkan karena gaya tadi, dia masuk ke dalam jaringan otak ya. Jadi pecah, kemudian serpihannya masuk. Nah, fraktur dari tengkorak ini bisa terbuka atau tertutup. Terbuka maksudnya ada laserasi di kulit kepala, dan tertutup maksudnya kulit kepalanya masih intak atau masih utuh. Kemudian yang keempat ada fraktur basis krani atau fraktur dasar tengkorak atau basilar skull fracture ya. Di fraktur dasar tengkorak itu ditandai oleh tanda-tanda yang khas. Yang pertama ada periorbital ecchymosis atau yang disebut dengan raccoon eye. Kemudian ada mastoid ecchymosis atau petal sign. Nah, jadi di belakang telinga tampak adanya ecchymosis. Kemudian ada otore. Otore ini ada CSF dan atau darah keluar dari telinga. Kemudian ada rhinore. Rhinore ini adanya CSF atau darah keluar dari hidung. Dan yang terakhir tandanya ada hemotimpanum atau adanya darah yang terperangkap di ruang timpanik. Hemotimpanum adalah darah terperangkap di ruang timpanik. Jadi di belakang membran timpani ada darah. Sekarang kita akan sedikit bahas mengenai cedera otak kembali ya. Jadi cedera otak itu juga dibagi menjadi dua, cedera otak primer dan sekunder. Kita bahas dulu yang primer, ada beberapa jenis gitu ya. Jadi cedera otak primer ini cederanya terjadi pada saat itu juga gaya mengenai kepala. Jadi langsung ya, bisa vokal, bisa diffuse, atau bisa kombinasi antara keduanya. Apa saja macamnya? Yang pertama ada
confusion. Ya, ini tipe yang paling ringan. Ya, dia diffuse. Dengan tanda gejala ada penurunan kesadaran. Kemudian ada pusing, nyeri kepala, kemudian ada mual, muntah. Penurunan kesadaran pada concussion, dia berlangsung sebentar saja. Kemudian yang kedua ada contusion. Nah, ini ada sedikit darah atau ada memar di jaringan otak. Jadi dia ada penurunan kesadaran, disfungsi central nervous system, kemudian mungkin ada kejang, hemiplegia atau hemiparesis, kemudian ada tanda gejala tergantung di mana letak cedera. Jadi dia termasuk cedera vokal. Oke. Kemudian yang ketiga ada epidural hematom. Epidural hematom ini ada bleeding di antara dura mater dan tengkorak. Nah, biasanya ini disertai dengan fraktur tengkorak. Tanda gejalanya ada penurunan kesadaran. Kemudian akan kembali sadar setelah beberapa waktu. Dia namanya lucid period. Setelahnya dia akan diikuti oleh penurunan kondisi yang progresif, ya cepat, karena yang pecah adalah pembuluh darah arteri. Ya, tanda gejalanya selain penurunan kesadaran, dia ada nyeri kepala, kemudian kejang, ada mual, muntah, dan dia ada perubahan yang vokal ya, jadi tergantung di lobus mana. Kemudian ada ipsilateral pupil dilation. Di salah satu pupilnya mengalami dilatasi. Ipsilateral pupil dilation. Oke. Selanjutnya yang keempat ada subdural hematom. Ini perdarahannya di antara dura mater dan arachnoid. Biasanya karena cedera dengan mekanisme akselerasi-deselerasi. Ini yang terdampak adalah pembuluh darah vena. Jadi perdarahannya berasal dari vena. Jika tadi epidural hematom dia yang mengalami perdarahan darahnya berasal dari arteri, yang subdural hematom perdarahannya berasal dari vena. Ya, jadi dia akan simptomnya itu akan berkembang lebih lambat ya, karena perdarahan vena tadi. Kemudian subdural hematom ini dinilai ada akut, subakut, kronis, gitu ya, berdasarkan gejala yang dinilainya dari 48 jam pertama setelah terjadi kerusakan otak. Tuh. Tanda-tandanya ada penurunan kesadaran, kemudian agitasi, bingung, kemudian kejang, ada defisit vokal, jadi tergantung area mana yang mengalami cedera. Kemudian ini dilakukan tata laksana emergency surgery sama dengan EDH, jadi harus segera dievakuasi bleedingnya. Atau kalau pada subdural hematom, jika perdarahannya tidak terlalu banyak, berarti hanya dipasang drain untuk mengeluarkan darah yang tidak pada tempatnya tadi. Kemudian yang kelima ada traumatic subarachnoid hemorrhage, ya, atau yang disingkat dengan traumatik SAH. Nah, ini ada bleeding di bawah subarachnoid, jadi di ruangnya subarachnoid, tapi di luar jaringan otak. Patologisnya dia berbeda dengan SAH yang karena ruptur dari aneurisma otak ya. Jadi pada traumatic subarachnoid hemorrhage dia seringnya tidak dapat dioperasi. Ya. Tanda gejalanya termasuk ada penurunan kesadaran,
dan punya prognosis yang buruk, ya, prognosis buruk. Biasanya ada perdarahan di intraventrikularnya, nyeri kepala hebat, kemudian ada bingung, kejang, kemudian ada defisit vokal. Oke. Kemudian yang keenam ada intracerebral hemorrhage. Jadi ada bleeding di parenkim otak, tapi dia berbeda dengan intraparenkim hemorrhage ya, atau IPH yang non traumatik. Kalau yang traumatik dia intracerebral hemorrhage. Disebabkan karena mekanisme akselerasi deselerasi yang parah. Jadi dengan kecepatan yang tinggi dan massa objek yang besar. Kemudian apa tanda gejalanya? Penurunan kesadaran, kemudian nyeri kepala, defisit vokal, dan ada peningkatan tekanan intrakranial. Yang terakhir ada diffuse injury. Nah, diffuse injury atau diffuse axonal injury ini kelanjutan dari concussion yang diffuse ya. Jadi dia akan mengalami koma dan abnormal postur. Oke. Itu cedera otak primer. Sekarang kita bahas yang cedera otak sekunder. Jika kita membahas cedera otak sekunder, berarti sekalian membahas manajemen cedera otak. Cedera otak. Oke, jadi pertama apa itu cedera otak sekunder? Jadi cedera otak yang merupakan kelanjutan dari cedera otak primer. Jadi rusaknya otak yang dihasilkan dari mekanisme fisiologis setelah ada primary brain injury gitu. Jadi primary brain injury menyebabkan iskemik atau perubahan di level seluler seperti ada kematian sel ya. Kematian sel itu disebabkan oleh adanya hipoksemia, kemudian ada hipertensi, anemia, kemudian peningkatan tekanan intrakranial, kerusakan autoregulasi, kemudian ada hipo atau hiperkapnia, hipo atau hiperglikemia, kemudian ada perubahan biokimia. Ya, jadi cedera otak sekunder adalah kelanjutan dari cedera otak primer, sehingga manajemen untuk cedera otak adalah meminimalkan atau mencegah cedera otak primer berkembang menjadi cedera otak sekunder. Dengan apa? Dengan meningkatkan suplai O2 ke otak dan menurunkan cerebral metabolic demand. Oke. Jadi begitu rangkuman mengenai traumatic brain injury. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.